Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain tahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari Minggu ini kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka kembali walaupun lewat media di depan layar kaca. Ya, baik sahabatku, kita akan membahas lagi, bercerita lagi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, yang sudah kita membahas, yaitu pertempuran ya, perkelahian dan permusuhan ya, pokoknya ada perpernya ya sahabat ya. Dan pada kesempatan sekarang hari Minggu ya, insya Allah saya akan membahas lagi di mana Joker Ganas ini melarikan diri, kabur sahabatku ya. Joker Ganas ini kabur ya, entah ini kaburnya karena takut dilaporin polisi, ataukah ini kabur nggak bertanggung jawab atas kejadian itu, ataukah kabur karena mencari orang yang dianggap sepupu atau saudaranya ini tidak ada kabar. Nah, sampai-sampai sahabat, Gus Samsudin sendiri marah sama Kian Santang. Karena kenapa? Waktu itu datang kan sama Kian Santang ya. Ceritanya kan dulu waktu itu sama Kian Santang waktu kejadian itu. Nah, gara-gara itulah akhirnya sekarang berbuntut panjang sampai sekarang ya. Gus Samsudin ini masih penasaran, pengen ketemu, kepengen menyelesaikan masalah sama Joker, tapi ternyata Joker ini tidak ada kabarnya, entah kemana ya. Cemen, menurut saya cemen, kaburnya nggak tahu kemana. Tapi saya lihat dia bisa live ya, di mobil dalam perjalanan, entah itu mau pulang ke kampungnya halaman ya, di Padang atau di mana ya. Itu dia. Padahal saya akui Joker ini orangnya ya, orang yang bertanggung jawab, orang yang nggak mau putus asa, dan orang yang diakui sangat dewasa. Saya akui dia itu sangat dewasa dalam pola berpikir. Tapi ada tapinya. Kenapa ada masalah yang sekarang ya, kejadian di tempatnya Gus Samsudin yang kemarin itu sampai memecahkan kaca dan gampang dihasut, percaya sama omongan orang itu. Kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa dan ada apa sebenarnya? Kok sampai-sampai terjadi seperti itu? Ya, mudah-mudahan si Joker Ganas atau si Joker Badut ini mendengar ucapan Mbah Jenggot, mendengar ngocehnya Mbah Jenggot ya. Insya Allah kalau mendengar ya, tolong Bang Joker, selesaikan dulu masalah kamu ya, entah itu secara hukum negara ataukah secara kekeluargaan. Selesaikan dulu, setelah itu kamu silahkan kabur, silahkan mau pergi, silahkan mau kenapalah, mau pergi kemana, itu hak sampean. Jangan kamu ya pergi dari tanggung jawab kamu sebagai orang yang kita, dan banyak orang yang sudah mengakui sampean ini banyak yang mencintai. Nah, lovernya sampean itu banyak, pengikutnya sampean banyak. Masa sampean itu tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan baik? Kok malah tidak ada kabar? Seharusnya sampean ini ya, selesaikan dulu lah permasalahan ini supaya tidak menjalar, supaya tidak arahnya kemana-mana. Karena Mbah Den ini yang jelas ya, belum selesai, belum kelar masalahnya dengan si Joko Bengek dan Opa, malah sampean lagi keluar pergi. Selesaikan dulu secara kekeluargaan atau secara hukum. Karena kalau sampean ya lari daripada tanggung jawab, lari dari kenyataan yang sudah terjadi,
nanti bisa-bisa sampean bisa dilaporin ke polisi. Itu Bang Joker ya. Jadi orang itu yang oke lah kalau misalkan sampean ada kepentingan lain, mungkin bukan permasalahan ini, bukan menyangkut masalah yang terjadi, ada kepentingan lain di luar, entah itu di daerah mana ya, pergi kemana, saya kan tidak tahu, itu urusan sampean. Tapi seharusnya sampean itu selesaikan dulu masalah ya, selesaikan dulu masalahnya sama Mbah Din, bukan malah lari ya. Jadi kan sampean ini dicap ya sama mereka banyaklah netizen, kita mungkin katakan satu persatu tidak mungkin. Netizen banyak yang udah mengakui gini sama sampean, tapi setelah kejadian ini netizen akan jadi gini ya. Awalnya gini, jempol ke atas, tapi setelah kejadian ini kalau sampean tidak menyelesaikan masalah ini, jempolnya akan berbalik ke bawah ya. Kasihan sama netizen yang sudah oke lah sama sampean, tapi ternyata sampean seperti ini. Nanti dianggap sampean ini pengecut, dianggap sampean ini cemen, tidak berani ya. Walaupun ini seandainya ini terjadi betul karena ada fitnah, karena ada diadu domba, entah itu dari pihak mana saya tidak tahu, harusnya sampean selesaikan dulu, nggak usah selesaikan masalah-masalah sampean di luar sana, karena sampean membuat masalah di tempatnya Samsudin. Jadi harusnya sampean dulu yang menyelesaikan itu ya. Jadi orang yang satria lah, jadi orang satria lah, jangan jadi seperti orang pecundang, cuma bisa ya disuruh begini, ada uang sekian dijalanin umpamanya ya, mohon maaf umpamanya seperti itu. Jadi kan seolah-olah kita itu tidak mempunyai pendirian, seolah-olah kita itu cara berpikir ya, orang menilai pasti kurang dewasa. Seharusnya ketika ada orang ngomong begini ya tentang Mbah Din ini menjual aksesorisnya dengan harga sekian nominalnya dan bisa dipakai untuk hal-hal yang sifatnya itu ya, sifatnya itu goib lah, katakanlah dunia yang seperti itu, kan harusnya sampean bisa menelisir ya. Harusnya sampean bisa menilai dulu apakah ini betul atau enggak, dan kata-kata yang itu tuh dari mana sumbernya, harus sampean telusuri dulu. Jangan asal main gebrak gebruk berujung enggak karu-karuan ya, ujungnya kan enggak karu-karuan sampean. Harusnya sampean itu bisa lah menjadi contoh yang baik ya, menjadi figur, menjadi orang yang bisa menjadi contoh, menjadi figur publik ya, menjadi figur publik. Jadi orang akan menyorot sampean, menyorot kamu ketika ada kejadian di tempatnya Mbah Din, sampai kamu memecahkan kaca ya, kamu marah-marah, nuding-nuding seperti itu malah mencerminkan kamu itu orang yang bodoh, bukan orang yang pinter. Karena kamu yang dipakai itu selalu pakai emosi, aduh, harusnya kepala dingin, jangan kepala panas ya, itu. Jadi kalau sampean ini ya, menurut saya kalau sampean ini menjadi orang, kepengen jadi orang ya, public figure ya, harusnya sampean selesaikan dulu, jangan lari dari kenyataan. Itu kasihan netizen yang awalnya sampean diginiin terus sekarang berbalik begini ya. Tapi insya Allah kalau sampean
bisa menyelesaikan masalah ini dan bisa baikan sama Mbah Hamdin, insya Allah netizen yang selalu yang mendukung sampean akan mengacungkan jempol 2 bahkan jempol 4. Walaupun toh sekarang jempolnya ke bawah, insya Allah cepet langsung jempol ke atas ya. Itu satu poinnya ya. Daripada itu juga yang jelas sampean harus mencari tahu keberadaan atau kebenarannya tentang yang dikatakan harga itu, aksesoris yang dibilangnya harganya sekian juta. Harusnya sampean cari tahu kebenarannya, jangan asal main ya badak, asal seruduk. Berikanlah contoh yang baik kepada kita ya, kepada mereka yang mungkin selama ini menilai sampean orang yang sangat gini. Bukan orang memandang sampean itu malah jadi kesatria yang luar biasa, mentang-mentang di tempatnya orang ya berlagak preman, tapi malah orang mengira itu malah arogan. Menurut saya seperti itu ya. Itulah buat Bang Joker ya, sahabatku, saudaraku Bang Joker. Mudah-mudahan sampean mendengar apa kata saya. Salam dari Mbah Jenggot yang sudah pernah kenal dan pernah bareng makan bareng sama sampean. Jadi saya Mbah Jenggot, salam seduluran ya, salam persahabatan. Bukan saya membenci, bukan saya menghina sampean, bukan merendahkan sampean, tapi saya sebagai saudara, sebagai sahabat ya, kepenginlah menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan. Pengenlah saya itu, walaupun saya tidak hadir dalam hal itu, setidaknya saya bisa memberikan support, memberikan sesuatu ya, dukungan itu ya. Itu sahabatku Joker Ganas ya. Kita sekarang akan membahas lagi tentang Kian Santang. Nah, Kian Santang ini juga ini sepertinya antara Kian Santang sama Mbah Den ini saling tuduh menuduh, dan belum ada selesainya permasalahan ini sampai-sampai Mbah Den ini beradu kekuatan. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Karena apa? Di sini semacam kayak ada kesalahpahaman yang dipakai juga emosi. Mbah Den kepengen menyeluruskan tentang itu, bagaimana sebenarnya kalau ini tidak betul dan ini ada fitnah harus diselesaikan. Dan bersumber dari mana itu fitnah? Cari. Itu. Kalau itu yang dibilang sepupunya Joker yang membuat berita itu atau fitnah itu, harus pegang. Harus pegang itu. Bila perlu jeber telinganya, gini kurang ajar gitu ya. Itu. Ini Kian Santang ini juga ya enggak tahu ya, artinya ya sama-sama mungkin kesalahpahaman lah. Kalau kita membahas saling nyari kebetulan ya nggak ada di sini ya. Yang jelas di sini pastinya ada kesalahpahaman. Mudah-mudahan ya sahabatku, antara Joker Ganas ya, Kian Santang dan Mbah Den ini cepat selesai. Cepat selesai dan tidak ada permasalahan lagi. Ayo kita membangun jati diri kita dan membangun kebersamaan ya, kekompakan untuk membasmi kezaliman ya. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Ayo kita bersatu melawan kezaliman ya, dan memerangi kemiskinan. Tentunya seperti itu sahabat ya. Karena kita kalau cuma memerangi, ayo memerangi,
tapi tidak gerak, ya sama aja kan bohong. Artinya kita bisa ngomong harus bisa melakukan. Ya, ayo kita bersatu gempur sesuatu yang tidak baik, kalahkan. Jangan gampang emosi, ya, jangan gampang tergiur, jangan gampang percaya. Koreksi dulu, teliti dulu, baru kita bisa menyimpulkan mana itu betul, mana itu salah, mana ini benar ataukah ini yang salah. Ya, harus seperti itu. Ya. Dan ini Opa Cungkring juga sahabatku ya. Opa Cungkring sama si Joko Korep ini ya, Joko Bengek. Ini juga orangnya ya pelin-pelan juga. Menurut saya pelin-pelan. Kenapa saya katakan pelin-pelan? Karena Joko Bengek dan Opa ya, sepertinya ini seperti ada nggak pro sebenarnya, cuma karena keterpaksaan. Kayaknya seperti itu, karena keterpaksaan, terpaksa karena ada uang. Ya, coba kalau Opa tuh nggak ada uang, ataupun salah satu yang nggak ada uang lah. Nah, karena kita nggak tahu ini yang mensupport ini dari sogokan uang ini dari si Cungkringnya, apa sih dari Joko Bengeknya, ataukah dari bos besar yang belum kita ketahui ini. Kalau di situ nggak ada uang, sepertinya nggak terjadi seperti itu, ya. Karena ini semacam kayak ada permainan sahabat, ya, permainan money, permainan uang, ya, pelicin. Jadi mereka ya orang yang gampang sekali diiming-iming gini, pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah-sudah, ya. Seperti yang kemarin, maksudnya seperti Joker Ganas sampai memecah kaca, ya, cermin kaca di depan itu. Ini contoh yang tidak baik sahabat ya. Jadi sahabat-sahabatku semua ya, mohon maaf, bukan saya itu ya menjelekkan Joker, membenci Joker, tidak. Ini sekedar saran aja buat dia supaya dia itu ya tambah sedikit wawasan lah. Bukan saya sok suci, bukan saya sok dewasa, tidak. Saya juga orang berdosa dan banyak salah hilapnya. Mbah Jenggot juga banyak dosa yang mungkin tidak disengaja, apalagi yang disengaja. Ya. Itu. Jadi ya yang jelas saya juga mohon maaf semua ya sama teman-teman. Pokoknya Mbah Jenggot akan membantu Mbah Din dengan alasan apapun dan tidak ada alasan apapun, pokoknya tetap matang mendidih ya. Hati ini pengen membantu orang yang dijolimi. Yang menjolimi entah itu saudaranya sendiri, yang menjolimi itu entah santrinya sendiri. Saya tidak peduli, saya tujuannya membela hak yang benar, bukan membela hak yang salah. Makanya saya di sini ngambil jalur tengah. Entah itu Joker yang salah, entah itu batin yang salah, yang jelas saya juga mengkoreksi. Tapi kalau untuk sementara sekarang ini emang yang saya teliti, Joker ini salah. Ya. Menurut saya Joker ini sekarang salah. Karena kenapa salah? Joker sudah memecahkan kaca. Itu poin yang pertama salahnya. Dan gampang percaya sama omongan orang yang katanya belinya harga sekian-sekian. Itu menurut saya salah. Dan ini Joko Bengek juga emang harus dikasih pelajaran. Kalau nggak dikasih pelajaran ini tetap balelo nanti. Ya. Karena ini bisa jadi jelas merencanakan sesuatu yang tidak baik ke tempatnya Mbah Din. Ya. Karena dengar-dengar ini ada uang masuk juga kepada Epokan, entah itu masuk ke siapa, santri yang mana, yang ujung-ujungnya nanti jadi apa, telik sandi atau mata-mata. Ini yang bahaya juga ini, dan perlu kita waspadai. Jadi sahabat-sahabat semua ya, jangan
ya mudah dan gampang percaya sama omongan orang. Apalagi yang diiming-iming uang nantinya begini, nanti dapat sekian, ayo ikut saya umpamanya. Kalau itu jalur salah jangan diikutin. Kalau itu jalur benar, monggo ayo bareng-bareng sama saya juga untuk memerangi kezaliman. Ya. Karena tempatnya Mbah Din ini disatroni bukan 1-2 orang, udah beberapa kali, ya. Bahkan orang menguji, katanya bisa ini dan itu, minta tes, diuji. Nah, itu kan orang-orang yang nggak punya gimana ya, pikiran yang bersih, pikirannya pasti kotor, itu loh, ya. Baiklah sahabatku semua, ya mungkin cukup sampai di sini. Udah 20 menit berjalan, kita bincang-bincang silaturahmi yang menyambung seduluran. Dan di hari Minggu ini insya Allah sahabat-sahabatku semua, sedulur-sedulurku semua di luaran sana ya, di Indonesia bahkan mancanegara, diberikan kesehatan selalu dan diberikan rezeki ya. Mudah-mudahan rezekinya yang jauh mendekat, yang sudah dekat merapat, yang dari atas turun ke bawah, sampai bawah ayo kita ambil. Mari kita membangun jati diri kita yang lebih baik, dan mari kita bersatu untuk memerangi kezaliman ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.